Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang tadi waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, baru saya alami pertama waktu lagi penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Jentera. Jadi memang PSHK ini yang menginisiasi lagu Indonesia Raya 3 stanza. Saya sudah mencoba bagaimana cara-cara di Bappenas juga pakai 3 stanza, tapi masih belum berhasil nih karena kelamaan katanya. Makanya, padahal sebenarnya kalimatnya bagus ya untuk menggugah semangat kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan karena memang kita belum terbiasa saja dan baru dengan satu stanza. Yang terhormat para narasumber yang sebenarnya saya sangat mengharapkan ini. Tadinya Profesor Dr. Insinyur Kuntoro Mangunsubroto yang rencana juga akan menjadi keynote speaker inti. Nah, tapi karena beliaulah yang sebenarnya sangat terkait erat dengan bagaimana kita akan menggagas kebijakan reformasi regulasi dan juga dikaitkan dengan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu teori pengambilan keputusan. Ya sebenarnya menjadi sangat penting bagi kita semua bahwa kita harus melihat 5 tahun ke depan ini tentu harus ada yang lebih baik lagi dari apa yang sudah kita capai. Yang kedua, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf, MSI, anggota DPR RI. Yang ketiga, yang terhormat Ibu Insyawati Ayus, SHMH, anggota DPD Dapil Riau. Lalu Bapak teman kakak kelas saya ini, Dr. Innocentius Samsul, SHMHum ya Pak ya, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Ini juga mitra saya untuk menyusun Undang-Undang IKN, Ibu Kota Negara. Ya, yang mudah-mudahan yang penting kita berusaha dulu kira-kira apa yang nanti akan dilakukan baik secara politik maupun secara langkah-langkah yang dilakukan dalam konteks 5 tahun ke depan ini. Lalu Bapak Joko Puji Raharjo, ini mungkin diwakili oleh Ibu siapa? Ibu dari BPHN deh ya. Lalu Bapak Nur Solihin, ini juga partner saya karena kami memang dengan PSHK ini sudah bermitra cukup panjang dan langkah-langkah bagaimana kita mau mewujudkan suatu reformasi regulasi memang kalau di Bappenas ini dilakukan sejak tahun 2009. Jadi kita tadi juga waktu kita berdiskusi bagaimana kegelisahan dari situasi begitu banyaknya regulasi yang ada, tetapi apakah memang memberikan suatu manfaat dalam konteks untuk mendukung perencanaan pembangunan. Dan tentu juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gita Putri Damayana SHLLM, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Sebenarnya kalau kita lihat dari judul yang ada, bagi kami ini sangat menarik ya, sangat menantang karena judulnya adalah membahas kebijakan reformasi regulasi pasca pemilu 2019 dan perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah ini sebenarnya karena yang menggagas PSHK tentu apa yang sudah kami lakukan sejak awal, saya waktu itu masih menjadi direktur. Ini sebenarnya saya lihat bahwa kalau kita benar-benar menseriusi yang namanya reformasi regulasi, ini sebenarnya menjadi, kalau waktu itu saya berkonsultasi dengan teman-teman UKP 4, Pak Mas Ahmad Santosa, ini bisa menyelesaikan 50% permasalahan bangsa. Karena tentu kita juga tidak bisa menghindari bahwa regulasi itu sangat terkait dengan apa sih yang mau kita tuju, yaitu kaitannya tentu dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah tadi sudah kami sampaikan bahwa sejak tahun 2009 Bappenas dan juga bekerja sama waktu itu dengan AusAid ya, jadi USAID
USAID, kita juga mencari bagaimana merumuskan suatu pilihan-pilihan terbaik dari kebijakan reformasi regulasi di Indonesia. Dan sebagai memang kita mendasarkan pada evidence based policy, dan ini memang kita lihat di dalam misalnya RPJMN 2010-2014, di mana pencapaian target undang-undang pada Prolegnas 2010-2014 ini kami mencermati atau mengevaluasi bahwa tidak ada kaitan yang sangat langsung dengan apa yang disusun di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Padahal kita tahu di dalam pasal 18 Undang-Undang 12 tahun 2011 salah duanya adalah penyusunan prolegnas didasarkan pada RPJMN dan juga RKP. Nah, ini sebenarnya menjadi titik berangkat kami untuk melihat bagaimana upaya untuk mengerem hasrat dari kementerian lembaga untuk menyusun suatu regulasi-regulasi yang tidak perlu. Artinya adalah bagaimana kita fokus pada apa yang menjadi janji presiden yang dituangkan di dalam tentunya RPJM setelah melalui proses penggabungan dari proses teknokratik yang dilakukan oleh Bappenas lalu masuk kepada proses politik setelah presiden terpilih. Dan dari Prolegnas 2010-2014 jumlah keseluruhan yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah ini ada 247 rancangan undang-undang dan juga 5 rancangan undang-undang kumulatif terbuka. Dan usul inisiatif DPR ada 83 rancangan undang-undang atau 33,6%, dan dari pemerintah memang cukup banyak 164 rancangan undang-undang atau 66,4%. Tetapi yang terrealisir dari 247 itu hanya 123. Itu, dan realisasi per tahunnya sekitar 32. Nah, ini menurut kami memang masih jauh dari target yang disepakati. Nah, untuk itu memang kami melihat atau belajar dari apa yang dilakukan oleh Korea. Jadi kita tahu bahwa di tahun 98 itu Indonesia, negara-negara Asia juga mengalami krisis moneter dan keuangan. Tetapi dari apa yang kami baca dari literatur yang ada, Korea ternyata lebih cepat untuk bertindak. Artinya Presiden Korea pada waktu itu dia memerintahkan seluruh kementerian lembaganya untuk memotong 50% dari sekitar 11.000 regulasi yang berkaitan dengan investasi dan perizinan. Hasilnya selama kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun sudah dipotong menghasilkan sekitar 4.000, masih ada 4.900-an regulasi, tetapi impactnya kita tahu bagaimana Korea sekarang sampai dengan saat ini. Kami sudah bicara dengan teman dari Korean Regulatory Reform Committee, itu masih dilanjutkan walaupun sudah berganti presiden. Artinya apa? Artinya adalah bahwa negara yang sekarang sudah sangat maju karena masuk di dalam newly industrial country atau masuk di dalam negara maju, Korea ini sangat melihat bahwa regulasi ini juga menjadi suatu bottlenecking yang memang harus dilihat bagaimana kualitas dari regulasi dalam rangka untuk mendukung capaian-capaian kebijakan yang ada di Korea. Kenapa? Di dalam konteks kelembagaan, Korea sudah membentuk yang namanya Korean Regulatory Reform Committee. Bahkan bulan November tahun lalu, Kementerian Setkap, Sekretariat Kabinet, mengadakan suatu seminar besar dan itu mengundang Ministry of Legislation, ada di Korea itu. Nah, jadi sebenarnya ini kami mendasarkan pada hasil kajian 2009, kita sudah meluncurkan yang namanya Strategi Nasional Reformasi Regulasi. Dan ada 4 sebenarnya langkah reformasi regulasi yang rasa Indonesia. Jadi pertama kita harus melakukan langkah simplifikasi regulasi. Jadi yang existing regulasi bagaimana masing-masing kementerian itu harusnya juga mengkaji atau mengetahui berapa sebenarnya jumlah regulasi yang ada di masing-masing kementerian. Karena pada waktu kami melakukan
koordinasi untuk memastikan bagaimana pelaksanaan dari Inpres 5 tahun 2014 tentang pelayanan terpadu satu pintu. Hampir semua kementerian tidak bisa menyampaikan jumlah regulasi yang dibuat di masing-masing kementeriannya. Karena apa? Karena Biro Hukum membuat kegiatan sendiri. Lalu unit-unit teknis eselon 1 juga membuat kegiatan sendiri yang tidak bicara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak punya suatu record yang tepat berapa sebenarnya regulasi yang dibutuhkan. Nah, dari strategi nasional reformasi regulasi itu kami berhasil merekap dari tempatnya BPHN, dari SJDIH ya, Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Kita hanya melihat dari apa yang diupload oleh kementerian lembaga, hasilnya ada 42.000 regulasi sampai dengan bulan April tahun 2015 pada waktu itu. Jadi waktu itu menteri kami, Bappenas ini kan punya 3 menteri dalam waktu 5 tahun. Yang kedua itu Pak Supian Jalil, kebetulan beliau juga lawyer dan sangat concern sekali kepada masalah regulasi, karena sebenarnya beliau adalah Menko Perekonomian dan banyak hambatan-hambatan dari pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional yang terhambat oleh regulasi, sehingga pada waktu beliau di Bappenas saya sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Bappenas, beliau sangat mendukung, dan sehingga pada tahun 2015 strategi nasional itu di-launching oleh Bapak Presiden, oleh Pak Menteri Bappenas waktu itu Pak Supian Jalil. Nah, apa sih isinya intinya? Intinya tadi pertama simplifikasi regulasi, yang kedua rekonseptualisasi tata cara pembentukan regulasi. Karena memang kami melihat esensi dari pasal 18 Undang-Undang 12 tahun 2011 ini belum dilaksanakan secara konsisten. Jadi memang kami sudah bersama dengan BPHN tentunya, kita mengajak bersama bagaimana kita mengarahkan teman-teman kementerian lembaga untuk konsisten pada apa yang sudah menjadi visi misi Bapak Presiden yang dituangkan 5 tahun di dalam RPJMN, setiap tahunnya dengan RKP. Nah, tentu inilah yang menjadi prioritas bagi kementerian lembaga, tidak sekedar hanya mengajukan berbagai regulasi-regulasi atau rancangan undang-undang yang sebenarnya belum diperlukan. Bukan berarti tidak perlu, tetapi tentu ada keterbatasan anggaran yang memang harusnya kita tujukan untuk suatu pencapaian yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka bagaimana Bapak Presiden setiap tahun menyampaikan capaian-capaiannya yang tidak saja kaitannya dengan kebijakan, tetapi juga bagaimana membutuhkan regulasi yang sesuai, yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tentu menjadi sangat penting kaitannya dengan bagaimana menggagas kebijakan reformasi regulasi dan juga mengantisipasi perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kita tahu di dalam pasal 21 ayat 4 ya, ada akan dibentuk badan legislasi apapun namanya. Ini memang terakhir waktu kita membahas usulan untuk tanggapan dari pemerintah di Sekretariat Negara, kami juga diundang oleh Bu Lydia, dan memang di dalam pasal 21 ayat 4 dan juga di pasal 99A kita lihat itu baru akan dibahas. Mungkin apakah nanti akan diumumkan pada saat sidang pembentukan kabinet baru atau tidak, kami juga tergantung dari bagaimana keputusan Bapak Presiden. Nah, esensi dari reformasi regulasi ini sebenarnya pertama kita ingin menekankan adanya evidence based policy karena data menjadi penting. Jadi sebenarnya kementerian lembaga marilah kita mencoba untuk merubah paradigma. Jadi tidak hanya sekedar mengajukan rancangan undang-undang atau kepada DPR atau misalnya kaitan dengan presiden ada PP Perpres tanpa tidak terlihat apa tujuannya. Karena tentu apa yang ditandai oleh Bapak Presiden itu adalah apa? Harus memberikan manfaat. Ya, jadi cost and benefitnya menjadi penting. Juga yang menjadi sangat penting adalah impact assessment-nya. Ya, jadi jangan melupakan bahwa kita membuat regulasi, terutama kami di pemerintah, itu adalah untuk masyarakat. Jadi jangan hanya melihat dari perspektif dari pemerintah sendiri. Jadi 3 esensi, evidence based policy, impact assessment, dan juga cost and benefit analysis. Nah, ini tentu
di dalam RPJMN 2015-19. Alhamdulillah dengan adanya PP 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran, kita sudah memasukkan di dalam PP tersebut bagaimana kerangka pendanaan, kerangka regulasi, dan kerangka pelayanan umum dan investasi menjadi satu kesatuan yang saling mengisi, dan sekarang sudah kita tuangkan ke dalam yang namanya e-planning. E-planning itu adalah bagaimana perencanaan anggaran juga dengan perencanaan regulasi itu sejalan, sehingga tentu ini akan menjadi sangat penting bagaimana kita mengefisiensikan jumlah regulasi yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Nah ini tentu kami berharap dengan adanya badan ini kita sudah punya BPHN, sudah punya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, lalu ada Seknek, Setkap yang memang dari informasi yang saya terima terakhir dari Setkap yang sekarang ini sedang menyusun bagaimana kelembagaan ini, ya tentu kita berharap harus ada sesuatu yang baru. Harus ada suatu paradigma yang jangan hanya memindahkan fungsi-fungsi yang ada di BPHN atau di Dirjen PP atau di Seknek Setkap, tetapi tentu harus ada pendekatan tools yang memang memastikan bahwa setiap tanda tangan presiden dari regulasi yang disampaikan kepada pemerintah, dari kementerian lembaga itu memberi manfaat kepada rakyat. Saya rasa ini juga menjadi sangat penting, dan tentu saya yakin dengan pembicara-pembicara yang sangat kompeten, ada Pak Sensi, lalu Ibu dari DPD, Ibu dari Bapak dari DPR, dan juga dari BPHN. Mudah-mudahan ini akan menjadi titik awal bagi PSHK. Saya rasa ini PSHK penting ya, karena memang PSHK ini menjadi suatu pihak yang memang melihat dari sisi yang sangat objektif, dan tentu kerjasama ini juga tidak lepas dari dukungan dari IDLO. IDLO ini memang ngomongnya dari Belanda tapi orangnya orang Jawa ya. Pak Windu lah juga dari, jadi memang kami juga dalam konteks kerjasama dengan bilateral bersama dengan Belanda, kita ingin sangat menekankan bahwa itu harus dilaksanakan oleh putra-putri Indonesia, sehingga memang mereka hanya bersifat memfasilitasi, tetapi pemikiran-pemikiran itu muncul dari apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia. Ini tentu menjadi sangat penting sehingga kita dapat mengurangi intervensi dari negara-negara yang memang membantu tapi sebenarnya mendrive. Tapi ini alhamdulillah tidak ya, karena tentu kerjasama dengan pemerintah Belanda terutama sudah cukup panjang. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf kalau terlalu lama, dan saya diminta membuka ya. Dengan ini acara diskusi publik menggagas kebijakan reformasi regulasi pasca pemilu 2019 dan perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.